Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin pada hari ini pelajaran Quran Hadis kelas 2. Anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan di bab ketiga tentang hifdzil Quran pada bagian atau surat yang keempat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang surat Al-Qari'ah, yaitu tentang membaca dan mendengarkan. Kemarin anak sudah melakukan tugas tasmi dan tugas qiraah. Untuk pertemuan hari ini kita akan lanjutkan tentang, ini pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang kosakata. Hari ini kita akan bahas tentang kandungan surat. Nah, hari ini kita akan bahas kandungan dari Quran surat Al-Qari'ah. Anak-anak bisa simak di buku paket beberapa kandungan surat dalam Al-Qari'ah. Yang pertama adalah pada hari kiamat, manusia diibaratkan seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung yang sangat besar ada di sekitar kita itu seperti bulu yang dihamburkan. Pada surat ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan bahwa betapa dahsyatnya peristiwa kiamat atau peristiwa Al-Qari'ah, yaitu diibaratkan manusia itu seperti laron. Kalau anak-anak pernah melihat laron ketika mereka keluar dari sarangnya, biasanya setelah hujan, mereka berterbangan ke sana kemari, tidak jelas arahnya karena mereka kebingungan. Kemudian juga dijelaskan saking dahsyatnya, bahkan gunung-gunung yang kita lihat di sekitar kita sangat besar, itu bisa terbang seperti bulu yang dihamburkan. Kalau anak-anak pernah lihat ada tanaman yang bisa ditiup kemudian serbuknya bisa berterbangan, bayangkan itu terjadi pada gunung, yang artinya bahwa peristiwa kiamat itu sangat mengerikan. Yang kedua adalah informasi dari Quran surat Al-Qari'ah. Pada hari itu amal perbuatan manusia akan ditimbang. Nah, ini adalah salah satu bentuk keadilan Allah, di mana selama kita hidup di dunia, kita sudah direkam. Bahkan ada malaikat yang senantiasa mengawasi kita, mencatat segala perbuatan kita, di mana perbuatan baik dan buruk akan dibandingkan besok di hari kiamat, ditimbang. Lebih berat yang mana? Maka anak-anak sekalian, Quran surat Al-Qari'ah ini memberikan peringatan kepada kita untuk selalu mengingat-ingat. Setiap kita mau malas untuk mengerjakan sholat misalnya, ingat bahwa suatu saat kegiatan saya ini akan ditimbang oleh Allah. Nah, maka dengan seperti itu, dengan selalu mengingat-ingat bahwa suatu saat amal saya akan ditimbang, membuat kita menjadi lebih semangat. Yang ketiga, informasi dari Quran surat Al-Qari'ah adalah barang siapa yang timbangan kebaikan lebih banyak, maka balasannya surga. Jadi setelah ditimbang di yaumul mizan, maka manusia akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan di dunia. Nah, balasan bagi orang-orang beragama Islam itu dan amalnya baik bisa lebih banyak amal baik daripada amal yang buruk, maka balasannya kata Allah adalah surga. Surga itu apa anak-anak? Surga itu bukan sesuatu tempat yang bisa dibayangkan manusia. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, surga itu tidak mampu atau belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak mampu dibayangkan oleh akal dan hati. Jadi saking indahnya, mau manusia itu mengunjungi tempat yang sangat indah luar biasa, belum seperti surga. Karena surga jauh lebih baik daripada itu. Dan mungkin beberapa di antara kita masih mengira bahwasanya surga itu ada di atas dan neraka ada di bawah. Jadi berdasarkan informasi dari kajian-kajian, tidak ada suatu penjelasan yang khusus yang mengatakan bahwasanya surga itu ada di atas dan neraka ada di bumi. Tapi umumnya orang-orang menyebutnya naik ke surga atau dijebloskan atau dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi itu yang terjadi di masyarakat sehingga orang-orang mengira surga di atas dan neraka di bawah. Yang keempat adalah kandungan suratnya, dan timbangan keburukan lebih banyak maka celaka akan dilemparkan ke neraka hawiyah. Nah, ini ada informasi yaitu ada nama neraka yang disebutkan dalam surat Al-Qari'ah, yaitu neraka hawiyah. Ini adalah salah satu nama neraka, di mana pada kandungan surat poin kelima dijelaskan juga neraka hawiyah ini memiliki api yang sangat panas, di mana 70 kali lipat api di dunia.
Api di dunia itu tidak sekedar api panasnya kompor anak-anak. Kalau anak-anak bisa lihat peristiwa misalnya gunung meletus, anak-anak bisa lihat lahar yang mampu melelehkan batu, melelehkan besi. Itu masih api dunia. Bayangkan itu dikali lipatkan 70 kali. Bahkan dikatakan neraka itu dibakar selama ribuan tahun. Di mana warnanya tidak lagi merah, tidak lagi putih, tapi sudah hitam karena saking panasnya. Maka pada Quran surat Al-Qari'ah ini memberikan peringatan kepada kita untuk berhati-hati. Kalau kita sampai menghadapi yaumul kiamah, kita akan ketemu dengan yaumul mizan, kita akan ditimbang, akan dibalas yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan buruk, bahkan ada neraka hawiyah untuk orang-orang yang tidak baik dalam beraktivitas di dunia dalam beribadah. Nah, sekalian untuk kandungan surat tentang Al-Qari'ah saya kira cukup sampai di sini. Poin pentingnya adalah selalu berusaha untuk beramal baik. Salah satu cirinya adalah menjaga sholat 5 waktu. Anak sekalian, meskipun di rumah dan berat karena tidak ada yang mengingatkan dari misalnya tidak seperti di sekolah, waktunya zuhur diajak untuk zuhur, ketika subuh diingatkan, ketika sampai sekolah ditanya. Sekarang tolong anak-anak sudah mulai belajar untuk membuat diri atau untuk mengatur diri supaya lebih disiplin, terutama dalam hal sholat. Insya Allah kalau sholatnya sudah baik, hal-hal yang lain akan ikut menjadi baik. Nah, sekalian untuk tugas evaluasi hari ini adalah mengerjakan latihan 2 dan latihan 4 yang ada di halaman 32 dan 33. Untuk yang latihan 3 tidak perlu dikerjakan. Jadi yang dikerjakan adalah latihan 2 dan latihan 4. Hasilnya dikirimkan dalam bentuk foto ke WA-nya Ustadz Arifin, dan Ustadz Arifin akhiri kita tutup bersama dengan baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.